Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Di video kali ini, kita akan membahas cerita Paranormal Activity 3 yang merupakan prequel lagi dari kedua film sebelumnya, di mana ceritanya akan memperlihatkan kehidupan Katie dan Christy kecil. Apa yang terjadi kepada mereka di masa kecil? Langsung aja kita bahas. Ini dia alur cerita Paranormal Activity 3 selengkapnya. Cerita kali ini dimulai pada rekaman Daniel tahun 2005, tepatnya sebelum kelahiran Hunter. Saat Christy sedang membereskan kamar calon anaknya itu, Katie mampir untuk melihat persiapan adiknya dan suaminya tersebut. Dia sangat suka dengan warna catnya. Saat berbincang, dia membawa beberapa kotak barang di mobil untuk disimpan di gudang bawah tanah rumah Christy. Dia segera memindahkan kotak-kotak itu ke gudang bawah. Salah satu kotak tersebut berisi beberapa kaset video jadul keluarga mereka. Kemudian kita beralih ke rekaman Daniel tahun 2006, pada saat rumah mereka kemalingan. Kalian ingat, saat itu yang hilang hanya kalung Katie. Ternyata Daniel sempat merekam gudang bawah. Dan ternyata, kotak kaset jadul yang dibawa Katie juga hilang di situ. Nah, sekarang salah satu video dari kaset jadul yang hilang itu akan kita saksikan. Tepatnya pada 3 September 1988 di rumah baru mereka. Saat itu Julie, ibu Katie, sedang membuat persiapan ultah anaknya tersebut. Rekaman dibuat oleh Dennis, pacar Julie, karena suami Julie sudah pergi meninggalkan mereka entah kemana. Tibalah saat perayaan ulang tahun Katie. Dia ditemani Christy, adiknya. Christy saat itu mempunyai teman imajinasi yang dia namakan Toby. Kemudian kita diperkenalkan dengan nenek mereka, Lois. Dan ini adalah Dennis, pacar Julie yang sedang merekam video dari tadi. Saat Julie memegang kamera, Dennis mengucapkan terima kasih karena setelah 3 bulan bersama, dia diterima ke dalam keluarga Julie. Saat makan, Katie bilang ke Christy kalau teman hayalannya yang bernama Toby itu tidak nyata. Namun Christy tetap bilang Toby nyata. Sekitar pukul 10:30, Denny mulai mempersiapkan pekerjaannya sebagai pembuat video pernikahan. Dia juga sedang menunggu asistennya Randy. Tak berapa lama Randy pun datang. Mereka pun mempersiapkan hasil video pernikahan orang. Setelah selesai bekerja, Dennis yang sendirian di rumah mendengar sesuatu dari atas. Dia mengira itu Julie. Dia pun membawa kamera untuk menemui sumber suara. Dia mencari ke kamar Julie, ke dapur, dan ke ruangan menonton. Namun tidak ada siapapun. Malah suara itu mengarah ke kamar Katie dan Christy. Saat dia naik, mereka juga nggak ada. Namun dia melihat ada pintu ruangan kecil yang terbuka di kamar anak-anak itu. Dia pun membukanya dan ingin melihat ke dalam. Belum sempat masuk, dia dikejutkan dengan Christy yang baru saja pulang dengan ibunya. Ketika malam, Dennis ingin merekam saat dirinya berhubungan dengan Julie. Namun saat itu Julie merasakan sesuatu. Setelah gempa selesai, Dennis memperlihatkan rekaman saat itu ke Julie. Dia merasa ada yang janggal saat abu berjatuhan dekat lemari. Abu tersebut seperti jatuh ke seseorang yang tak terlihat. Julie nggak percaya dan dia pun pergi. Tak lama, Randy pun datang. Lagi-lagi Dennis memperlihatkan video tadi. Setelah 2 kali mengalami hal aneh, Dennis meminta izin ke Julie untuk memasang kamera pengawas di rumah mereka. Satu di kamar anak-anak dan satu lagi di kamar mereka. Rekaman malam pertama pun dimulai pada tanggal 10 September 1988. Kurang dari jam 2 pagi, terlihat hiasan kamar anak-anak yang bergoyang. Christy terbangun dan segera bangkit dari ranjangnya. Ia menuju ke pintu dan berbicara sendiri. Dia menyuruh teman khayalannya itu untuk diam karena dia takut Katie mendengar. Setelah temannya itu pergi, dia pun kembali tidur. Siangnya, Dennis yang telah melihat hasil rekaman mencoba bicara dengan Christy. Christy bilang, yang datang tadi malam adalah teman hayalannya Toby. Toby membahas sebuah rahasia. Dia tinggi dan sudah tua. Namun Christy dilarang menceritakan rahasianya. Kalau tidak, dia bisa kena masalah. Setelah mendengar cerita Christy, Dennis membahasnya dengan Julie. Dennis merasa Christy bertindak kurang wajar, sampai bangun tengah malam demi teman khayalannya. Namun Julie bilang, Dennis nggak pernah tahu. Selama ini Christy memang sering begitu, bahkan terkadang tidur di toilet. Saat sedang memeriksa hasil rekaman dengan Randy, Dennis lagi-lagi mendengar sebuah suara. Mereka segera ke kamar dan menuju ke lemari kaca. Dennis mencoba membukanya. Julie berhasil mengerjai mereka. Malamnya, anak-anak membuat tenda di luar. Mereka akan tidur di luar malam ini. Di malam kelima itu, sekitar pukul 3:30 pagi, lampu terlihat menyala dan mati sendiri.
Julie yang terbangun mendengar suara orang berlari. Dia membangunkan Dennis karena berpikir apa mungkin anak-anak sedang masuk ke rumah. Dennis segera mengecek ke kamar mereka, namun mereka tidak ada. Julie yang di kamar melihat lampu ruangan luar yang padam sendiri. Kemudian suara debuman membuatnya ingin melihat apakah itu Dennis. Namun Dennis tak berada di luar kamar. Dia pun masuk lagi memeriksa. Dennis mengabarkan anak-anak tidak ada. Julie dan Dennis mengecek ke halaman, dan ternyata anak-anak masih di dalam tenda. Karena takut, Julie mengajak anak-anak untuk masuk ke dalam. Siangnya saat Katie bermain, Dennis mencoba bertanya lagi apa Katie memang tidak menyelinap ke rumah tadi malam. Katie bersumpah kalau dia sedang tidur di tenda. Di dalam, Julie berbincang kepada ibunya. Julie bilang dia tidak ada rencana untuk punya anak lagi. Namun ibunya mengingatkan kalau Julie selalu ingin anak laki-laki. Tapi Julie bilang dia sudah senang dengan kedua putrinya. Di malam ke-7, sekitar jam 4 kurang, Dennis terbangun karena mendengar sesuatu. Dia mengambil kameranya dan keluar dari kamar. Dia melihat lampu hias yang bergoyang sendiri. Dia ke dapur dan melihat keluar jendela. Dia mengintip lagi, tapi tidak ada apa-apa. Besoknya, Dennis membahas dengan Randy. Randy mengusulkan untuk menambahkan kamera di dapur. Dennis pun memasang kamera di atas kipas angin rusak agar bisa bergerak ke sana-sini. Pekerjaannya berhasil. Kamera itu dapat bergerak ke kanan dan ke kiri di dapur. Di malam ke-8, sekitar pukul 4 pagi terlihat sesuatu. Ternyata yang berlari adalah Christy. Dia kelihatan sedang bermain dengan teman hayalannya. Tak berapa lama dia naik ke atas. Katie yang terbangun bertanya apa yang kau lakukan. Christy bilang tidak ada apa-apa. Katie pun menyuruhnya tidur kembali. Jam 11 siang, Julie yang sudah melihat rekaman tadi malam mendatangi Christy. Dia bertanya apakah Toby masih sering bicara dengannya. Christy mengiyakannya, namun Christy bilang Toby tidak membangunkannya. Julie menyuruhnya cerita apa yang Toby lakukan. Namun Christy bilang itu rahasia. Dia menyuruh ibunya tanya sendiri ke Toby yang sedang berada di belakang mereka. Julie melihat ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Sekitar jam 2 siang, Katie mengajak Christy untuk bermain Bloody Mary di kamarnya. Katie pun menggunakan kamera Dennis untuk merekam apakah mereka akan menemukan hantu nantinya. Cara mainnya, mereka harus menyebut Bloody Mary 3 kali di cermin, dan setelah itu hantu akan muncul. Katie pun memadamkan lampu, dan mereka menyebut Bloody Mary 3 kali. My gosh, Mom! Julie datang mengejutkan mereka. Julie bilang nenek mereka datang. Mereka pun segera turun, meninggalkan kamera yang diletakkan di depan cermin. Malam ke-10, sekitar jam 1, Katie yang nggak bisa tidur, turun ke bawah. Dia ke dapur dan membersihkan piring kotor. Suara pecahan itu membangunkan semuanya. Mereka lagi-lagi merasa aneh. Siangnya Dennis lagi-lagi mendatangi Christy dengan kameranya. Dia ingin berbincang dengan Christy yang saat itu mengaku sedang duduk bersama Toby teman hayalannya. Dennis tanya apa hal terakhir yang dikatakan Toby. Christy tetap bilang itu rahasia mereka. Namun dia seperti gelisah dan ingin bilang sesuatu. Namun dia tampak takut dengan Toby teman hayalannya itu. Setelah Dennis pergi, Katie datang menanyakan kenapa kameranya ada di situ. Christy bilang, dia dan Toby sedang berpesta kecil, jadi Dennis membiarkan kameranya. Katie kesal dan mengejek Christy seperti bayi dengan teman hayalan. Christy bilang Toby nyata. Dia sedang berada di dalam ruang pintu kecil itu. Katie pun tetap mengejek dan membuka pintu tersebut. Christy melarang namun Katie tetap masuk. Toby! Ibunya yang mendengar teriakan Katie segera ke atas. Katie yang sudah dapat membuka pintu bilang ke ibunya kalau Christy menguncinya. Ibunya menghentikan pertengkaran mereka dengan memindahkan kamera tersebut, dan mereka pun turun. Malamnya setengah 8, pengasuh biasa mereka bernama Lisa datang, karena Julie dan Dennis akan keluar. Setelah mereka pergi, pada jam 9 Lisa menidurkan anak-anak. Sekitar pukul 10 lewat, Lisa sedang berada di dapur. Kamera terus bergerak dan terekam sesuatu. Dia berpikir mungkin anak-anak sedang mengerjainya. Namun saat dicek, tidak ada tanda-tanda kalau mereka terbangun. Lisa turun setelah terkejut melihat sesuatu di samping kamera. Dia menunggu di depan pintu hingga Julie dan Dennis pulang. Setelah mereka pulang, Lisa bilang semua baik-baik saja di rumah. Dia pun segera izin buru-buru pulang setelah diberikan komisi. Sekitar jam 4 lewat, lagi-lagi Christy bangun dan bermain di dapur. Dia juga bermain di atas kamarnya, memanjat di sana dan melompat dari ketinggian.
Tidak terjadi apa-apa pada Christy, seakan ada yang menangkapnya. Setelah naik ke atas lagi, Katie terbangun dan menyuruhnya tidur. Namun Christy tetap nggak tidur. Siangnya Dennis menunjukkan hasil rekaman semalam kepada Randy. Mereka kaget melihat apa yang terjadi saat Lisa di dapur dan di kamar. Dennis enggan menunjukkan kepada Julie karena dia nanti bisa panik dan menghentikan perekaman. Karena Dennis masih ingin mencari tahu apa yang makhluk itu inginkan. Di malam ke-13 sekitar pukul 2 lewat, Christy lagi-lagi bangun dan turun ke bawah. Dia memasuki kamar ibunya, berdiri selama 1 jam lamanya. Setelah itu dia kembali ke kamarnya dan berbicara di samping kamera kalau dia tidak ingin bicara dengan Toby lagi. Dia mau tidur. Siangnya Dennis masuk ke ruangan kecil di kamar anak-anak. Dia melihat sebuah gambar simbol di dalam. Dia turun lagi menanyakan keadaan Christy yang sedang demam. Julie bilang badannya sangat panas. Mereka mau ke rumah sakit namun tidak ada yang menjaga Katie. Lisa pengasuh sebelumnya beralasan pulang ke rumah orang tuanya. Akhirnya mereka memanggil Randy untuk menjaga Katie di rumah. Mereka pun pergi membawa Christy jam 3. Randy tanya ke Katie apa yang harus mereka lakukan. Katie mengajaknya bermain Bloody Mary. Mereka pun mencoba sambil membawa kamera di dekat cermin. Saat lampu dimatikan, mereka pun mengucapkan Bloody Mary 3 kali. Are you okay? Scratch myself. Randy berusaha menenangkan Katie yang ketakutan. Perlahan dia membuka pintu dan melihat seisi kamar. Walau takut, Randy tetap menenangkan Katie. Katie meminta maaf karena ini semua salahnya. Setelah membereskan semuanya, Dennis pun sudah kembali. Randy meminta izin untuk segera pulang. Dennis membujuknya untuk tenang, dan Randy pun menceritakan apa yang terjadi tadi. Dia pun meminta berhenti mengawasi hantu di rumah itu, karena dia sudah terluka. Tapi Dennis tetap berusaha mencegahnya dan meminta maaf. Namun Randy tetap menolak dan segera pulang. Setelah melihat hasil rekamannya, dia kemudian melihat sebuah buku. Dennis selalu memanggil Julie dan memperlihatkan sebuah gambar tahun 1930-an, di mana sekumpulan wanita menggunakan kalung dengan simbol yang sama di kamar anak-anak. Julie tidak mau mengaitkan hal itu. Sedangkan di kamar anak-anak terjadi sesuatu. Dennis menceritakan para wanita itu mengikuti sekte, menunggu para gadis dewasa dan hamil hingga mengambil putra mereka, setelah itu mencuci otak mereka hingga mereka tak ingat apapun. Julie tetap tidak mau dengar. Di kamar, Katie memanggil ibunya. Dia segera turun dan bilang Toby menarik rambutnya. Julie semakin kesal dengan semua ini. Di malam ke-14 sekitar pukul 1:30, terjadi sesuatu di ranjang Katie. Katie mencoba membangunkan Christy. Setelah dia bangun, mereka melihat benda-benda bergerak di kamar. Christy bilang Toby di sini. Katie yang takut memanggil ibunya. Christy menyuruhnya diam karena Toby akan marah. Christy menyuruh Toby berhenti. Namun karena Toby nggak berhenti, Christy bilang dia akan melakukannya. Sekejap Toby berhenti, dan Katie pun kembali ke kasur sambil menangis ketakutan. Siangnya Christy meminta agar mereka tinggal di tempat nenek karena Toby mulai mengganggu. Julie menenangkannya sambil mengatakan Toby itu tidak ada. Sekitar jam 12, ada yang mengetuk pintu. Tapi saat Julie buka, tidak ada siapa-siapa. Dia pun masuk kembali ke dapur. Setelah kejadian itu, Julie dan keluarganya memutuskan untuk ke rumah Lois ibunya. Malam hari setelah menidurkan 2 buah hatinya itu, Julie dan Dennis juga menempati satu kamar di rumah Lois. Sekitar pukul 1:30, mereka mendengar seperti suara mobil. Namun suaranya semakin ribut, membuat Julie ingin turun ke bawah. Sekitar beberapa menit Julie turun, dia tidak naik. Dennis pun ingin menyusulnya ke bawah. Tiba-tiba tanpa sadar, di depan pintu belakang ranjang mereka terlihat seseorang seperti Lois. Dennis pun mengambil kamera dan mencari Julie. Anak-anak juga tidak ada di kamar. Dennis pun segera turun ke bawah sambil memanggil Julie. Namun tidak ada jawaban dari siapapun. Saat mengecek ke ruang tengah, dia melihat seseorang di balik jendela. Dennis mengira itu Lois. Dia memanggilnya namun tidak dijawab. Saat dilihat, tidak ada siapapun di ruangan itu. Di situ Dennis melihat sebuah simbol yang seperti sekte yang dilihatnya kemarin. Dennis pun menuju keluar dan menuju ke sebuah pintu di depannya. Saat ia buka, di dalam ruangan itu terdapat beberapa nenek yang sedang berkumpul. Setelah mengunci pintu, Dennis mencari Julie, dan tiba-tiba Julie berada di atas tangga dengan keadaan tergantung. Saat itu Christy yang datang, segera dibawa pergi oleh Dennis bersembunyi ke dalam lemari pakaian.
Setelah tidak ada suara lagi, Dennis membuka pintu. Setelah aman, Dennis segera mengajak Christy keluar. Saat itu dia juga melihat Katie yang berada di bawah tangga. Dia memanggil Katie, tapi Katie hanya diam dan menangis kecil. Dennis pun mendekatinya. Dennis berusaha merayap, dan saat itu Lois datang di hadapannya. Lois segera membawa Katie dan Christy ke atas. Tak lupa Christy juga memanggil Toby untuk naik. Lois bilang mereka akan bersiap. Nah guys, itu tadi alur cerita Paranormal Activity 3 selengkapnya. Apa yang terjadi kepada mereka, dan bagaimana kelanjutan ceritanya, akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi, ditunggu ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.